Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 8 semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Walaupun pada saat ini kita tidak bisa belajar seperti biasanya bertatap muka langsung di kelas, tapi melalui media online ataupun daring. Tapi jangan sampai Walaupun begitu, jangan sampai kalian tidak semangat dalam belajar. Oke, dalam pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi-materi tentang ilmu pengetahuan sosial. Di kelas 8 ini ada dua bab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah di semester 1 ini kita akan belajar tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Kemudian pada semester 2 nanti kita akan belajar tentang pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Sebelum kita berlanjut pada materi berikutnya, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Tujuan pembelajaran kita saat ini, yang pertama, setelah membaca teks negara-negara ASEAN, kalian mampu menjelaskan letak geografis, posisi geografis, dan kondisi keuangan negara-negara ASEAN secara tepat ya. Kemudian setelah berdiskusi mengenai kerjasama antar negara ASEAN, kalian juga harus mampu mengidentifikasi pengaruh kerjasama antar uang negara-negara di ASEAN. Kemudian terakhir, setelah melaksanakan pengamatan interaksi keuangan di negara-negara ASEAN, kalian harus mampu menganalisis pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan negara-negara di ASEAN. Baik, berikutnya peta konsep dari materi kita saat ini. Pertama, kita akan belajar tentang negara-negara anggota ASEAN. Kemudian kondisi fisik dan non-fisik, sosial, ekonomi, politik, budaya yang ada di negara-negara ASEAN. Lalu interaksinya, lalu kerjasama antar negara-negara ASEAN, perubahan dan interaksi keuangan antar negara ASEAN, lalu faktor yang mempengaruhi interaksi itu sendiri. Nah, materi pertama kita akan belajar mengenai negara-negara yang ada di ASEAN. Tentu waktu kalian masih sekolah dasar, guru kalian juga pasti pernah menjelaskan tentang negara-negara ASEAN. Nah, dapat kalian saksikan di video ini ada peta yang memuat negara-negara ASEAN. Nah, inilah negara-negara ASEAN. Di sebelah barat dapat kalian lihat itu ada negara Myanmar. Kemudian di sebelah utara ada negara Filipina, dan di sebelah selatan itu negara kita, negara Indonesia. Nah, ini sekilas penampakan negara-negara ASEAN dalam sebuah peta. Baik, berikutnya ASEAN itu adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Ini adalah merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 67 di Bangkok, Thailand. ASEAN ini diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, pada saat ini ASEAN ini anggotanya bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Laos, juga Myanmar dan Kamboja. Nah, sekarang letak geografis dan astronomi negara-negara ASEAN.
Letak geografis itu adalah letak yang menunjukkan sebuah wilayah dilihat dari kenyataannya di muka bumi. Dalam istilah geografi itu ada istilah dengan letak geografis dan letak astronomi. Jadi letak geografis itu adalah menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Atau juga kita bisa menyebutnya letak sebuah wilayah yang ada di dalam peta. Jadi di dalam peta kita bisa melihat sebuah wilayah posisinya memang seperti yang ada di peta itu sendiri. Berikutnya adalah letak astronomis. Letak astronomis ini adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu adalah garis yang melintang mengikuti garis khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa itu adalah garis yang membelah bumi menjadi dua. Nah, kalian kalau misalnya melihat globe ataupun bola dunia, nah di tengah-tengah globe tersebut ada sebuah garis. Nah, itulah garis khatulistiwa. Nah, kemudian di atas garis khatulistiwa ataupun di bawahnya juga terdapat garis. Nah, itu disebutnya garis lintang. Sedangkan garis bujur adalah sebuah garis yang membelah bumi secara vertikal ataupun dari kutub utara ke kutub selatan. Garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan atau garis vertikal dari atas ke bawah. Nah, itulah letak astronomi dan letak geografis. Nah, dari peta yang tadi Bapak tampilkan dapat dilihat. Nah, ini letak astronomi negara-negara di ASEAN, yaitu negara yang ada di paling utara. Nah, itu adalah negara Filipina, ya, dengan ibu kotanya Manila. Kemudian di sebelah baratnya itu adalah negara Myanmar, kemudian Vietnam. Lalu di sebelah selatan adalah wilayah kita. Ya. Nah, jika dilihat secara geografis lagi, wilayah negara-negara ASEAN ini diapit oleh dua samudra, ya, yaitu Samudra Hindia. Nah, ini Samudra Hindia. Kemudian yang ini adalah Samudra Pasifik. Nah, lalu kita juga negara-negara ASEAN ini diapit oleh dua benua. Itu ada benua Australia di sebelah selatan, kemudian di sebelah baratnya adalah benua Asia, ya. Nah, baik, itu sekilas tentang letak geografis dan letak astronomi. Nah, letak astronomi itu bisa jadi letak astronomi itu dapat berpengaruh pada iklim sebuah wilayah. Misalnya Indonesia berada pada garis khatulistiwa, maka negara Indonesia ini akan beriklim tropis ataupun panas. Begitu juga wilayah-wilayah lainnya. Nah, baik, berikutnya. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama itu kompaks, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Kemudian fragmented, yaitu bentuk kepulauan yang terpisah-pisah, misalnya Indonesia. Nah, kita juga disebut sebagai
negara dengan pulau terbanyak ya. Dari Sabang sampai Merauke itu berjejer-jejer pulau-pulau, ada lagunya. Nah, itu negara kita. Jadi negara yang memiliki bentuk fragmented. Berikutnya adalah elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya adalah negara Vietnam. Kemudian juga protrudated, yaitu bentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. Itu adalah bentuk-bentuk secara geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Nah, setelah kita mempelajari letak geografis dan letak astronomi wilayah negara-negara di ASEAN, berikutnya kita mengenal satu persatu negara yang ada di ASEAN. Kita mulai dari negara Indonesia. Nah, Indonesia ini beribu kota di Jakarta, kemudian juga memiliki pemerintahan berbentuk republik dengan kepala negaranya seorang presiden ya. Tentu kalian sudah pada tahu. Kemudian kepala pemerintahannya juga presiden. Bahasa resminya bahasa Indonesia, agama utamanya agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tapi mayoritas beragama Islam. Kemudian suku bangsanya sangat banyak, mulai dari suku Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, ya, suku Jawa, dan lain-lain. Jumlah penduduknya pada saat ini ada sekitar 275 juta jiwa. Itu hasil dari sensus penduduk yang terupdate. Ya. Kemudian kita juga memiliki mata uang bernama rupiah. Hari kemerdekaannya 17 Agustus, lagu kebangsaannya lagu Indonesia Raya. Kemudian kita juga memiliki maskapai penerbangan bernama Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia ini salah satu BUMN yang dimiliki oleh negara kita. Bandar udara yang paling aktif di wilayah kita yaitu Soekarno-Hatta yang terletak di Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Kemudian juga ada Kuala Namu di Medan, Adi Sucipto di Solo, Adi Sumarno maaf ya. Kemudian juga Bandar Internasional Ngurah Rai Bali, Bandara Hasanuddin di Makassar, dan lain-lain. Nah, negara kita ini juga pada masa dahulu mengalami penjajahan oleh bangsa-bangsa barat seperti bangsa Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda. Belanda merupakan negara yang paling lama menjajah kita. Ya. Kemudian juga Jepang pernah menjajah kita selama kurang lebih 3 tahun. Nah, itu sejarah sekilas tentang negara kita. Berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang keadaan alam. Keadaan alam kita ini sebagian besar berbentuk kepulauan. Data dari Badan Informasi Geospasial pada peta Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pulau yang dimiliki oleh negara kita itu 13.466. Wilayah kita juga memiliki daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairannya 3.257.483
kilometer persegi. Jadi wilayah kita ini adalah paling banyak lautan, atau 1/3 wilayah Indonesia ini berupa lautan. Nah, kemudian letak dan batas Indonesia, letak dan batas negara Indonesia berada pada 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan persilangan dua benua, itu benua Australia dan benua Asia, juga diapit oleh dua samudera, itu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita memiliki iklim tropis karena terletak di antara dua garis balik 1/3 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan, atau kita berada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Berikutnya adalah bentang alam negara kita. Bentang alam itu adalah sebuah wilayah berdasarkan relief ataupun permukaan buminya. Nah, bentang alam kita pertama itu adalah berupa pegunungan. Nah, kalian tentu pernah melihatnya, berbagai macam gunung-gunung yang ada di kita sangat banyak. Nah, ini karena Indonesia memiliki dua deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik melalui Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera. Kemudian juga Sirkum Mediterania yang meliputi dua jalur busur, yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis ataupun gunung api ya, dan busur luar yang non vulkanis. Busur dalam ini melalui Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, Alor, Weter, Damar, Nila, Serua, dan lain-lain. Nah, itu pegunungan di kita. Kemudian juga bentang alam kita ini berupa dataran tinggi, dataran rendah, kemudian peneplain. Peneplain itu adalah daerah yang semula berelief kasar, misalnya berumpak-umpak seperti bukit karena adanya proses perombakan batuan di lapisan atas. Kemudian perombakan batuan di lapisan atas, lalu permukaan tadi akan berubah menjadi batuan-batuan yang hancur. Nah, itu disebutnya peneplain. Nah, wilayah yang memiliki peneplain itu misalnya di daerah Bangka Belitung. Selain peneplain, kita juga memiliki bentang alam yang berupa depresi. Apa itu depresi? Depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Bentuk depresi yang memanjang disebut seleng, sedangkan bentuk depresi yang membulat disebut basin. Contoh depresi di dataran Indonesia, misalnya depresi Serayu yang memanjang dari Cilacap, Purwokerto sampai ke Wonosobo dari Jawa Tengah ya. Dan depresi lembah Semangkok yang memanjang dari utara Pulau Sumatera hingga selatan Pulau Sumatera. Nah, begitu. Itu disebut dengan depresi. Berikutnya, bentang alam kita berupa perairan. Perairan merupakan bagian terbesar yang dimiliki oleh wilayah Indonesia, yang meliputi laut, sungai, danau, air tanah, dan lain-lain. Laut Indonesia ini kaya dengan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Ya, karena saking luasnya, maka menjadikan kita memiliki berbagai macam jenis ikan laut. Maka dari itu, sebagian besar mata pencaharian rakyat Indonesia adalah
para nelayan gitu. Selain laut yang luas, kita juga memiliki beberapa danau. Di antaranya misalnya Danau Toba yang terletak di Pulau Sumatera. Ini merupakan danau yang paling besar di wilayah Indonesia. Memiliki luas sekitar 107.216 hektar area. Kemudian juga ada Danau Tawali, Danau Sentani, Danau Poso, dan lain-lain. Nah, sekarang kita ke penduduk Indonesia. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia itu mengandalkan pada sektor pertanian, karena memang wilayah kita ini berpotensi untuk pertanian. Karena batuan yang dimiliki oleh wilayah kita ini berupa batuan ataupun tanah vulkanis yang memiliki unsur hara yang cukup untuk tanaman. Maka kebanyakan warga kita adalah bertani. Kemudian juga kita memiliki sumber daya alam. Sumber daya alam yang terdapat pada wilayah kita itu sangat banyak sekali, mulai dari minyak bumi, kemudian juga hasil tambang, emas, nikel, baja, perak, dan lain-lain. Itu semuanya ada di wilayah kita. Minyak misalnya di daerah Cepu dan Surabaya. Kemudian juga tambang timah. Kemudian emas itu terdapat paling banyak di wilayah Papua yang sekarang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Itu sekilas tentang sumber daya alam yang kita miliki. Lalu berikutnya adalah kerjasama negara Indonesia. Nah, Indonesia juga menjalin kerjasama dengan wilayah-wilayah lain dalam ruang lingkup, misalnya organisasi yang sedang kita bahas ini, ASEAN. Nah, di ASEAN juga kita berkontribusi dalam kegiatan misalnya perekonomian, kebudayaan, dan lain-lain. Kemudian juga APEC yang mencakup wilayah Asia. Nah, baik, itu mungkin penjelasan Bapak tentang keadaan negara Indonesia. Untuk negara-negara berikutnya, insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini, Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.